Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan di Banyuwangi yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang nyaman dan tenang di masjid yang kita cintai bersama ini. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini pertama tentu kita perlu bersyukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah. Ya. Karena nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Beda dengan nikmat makanan, minuman, tempat tidur, pakai atau tempat berlindung, rumah dan lain sebagainya. Semua manusia, mau yang mukmin, mau yang enggak mukmin atau yang kafir, semua diberi. Tapi nikmat yang namanya hidayah itu hanya orang beriman yang diberi. Ya, hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita di antaranya. Jamaah rahimakumullah, kemudian di antara nikmat lagi adalah kita bisa ngaji bareng. Karena dalam mengaji itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, di dalamnya dibaca kitab Allah. Kita tadi ngaji bareng, Masya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mentadarusinya, dipelajari maknanya, diingat-ingat bareng-bareng, direnungkan maknanya dan bertekad untuk melaksanakan isinya. Ya. Yang dengan majelis itu nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya, kepada mereka kumpulan kaum tadi itu sakinah, ketenangan. Jadi kalau ada yang putrinya dinamakan sakinah berarti memang kepingin mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan ini anugerah yang luar biasa, ibu bapak. Betapa tidak banyak orang di negara maju, mereka membelanjakan begitu banyak uang untuk mencari obat, yang namanya obat penenang untuk bisa tidur. Itu sampai jutaan supaya bisa tidur. Karena mereka saking workaholiknya, saking workaholik itu namanya gila kerja, sampai-sampai lupa tidur. Dan stres dan lain sebagainya. Dan susah tidur. Sampai mereka cari obat. Tidak hanya di situ, di Malang saja, saya dari Malang, saya ngajar di Fakultas Kesehatan, banyak teman-teman dokter, salah satunya dokter jiwa.
dokter jiwa di Malang yang paling mahal, ya mungkin paling senior ya, di Malang namanya Dr. Iwan Sis Indrawanto, SPKJ. Itu satu hari pasiennya bisa sampai 40 orang satu malam. Kalau sudah ke beliau, paketnya itu bayarnya 500 sampai 600. Ya, sak periksone sak dapat resep. Resepnya apa, Dok? Supaya mereka bisa tidur. Itu di Malang loh, bukan negara maju. Negara maju mana itu? Malang kota cuma 5 kecamatan, penduduknya hampir 1 juta jiwa. Ternyata yang stres banyak, tidak tenang hidupnya itu banyak. Buktinya yang ke dokter jiwa banyak. Kita hanya cukup datang ke masjid gratis sendenan, liar-liar itu sudah dapat sakinah. Jadi yang liar-liar pengajian di masjid pun disalahkan, itu sudah dapat sakinah. Kok sing duduk di dalam masjid liar-liar, sing di emperan ngenteni kancane ngaji. Dia nggak ngaji tapi ngenteni kancane ngaji. Dicatat sama malaikat ikut dalam majelis itu. Masya Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak hanya sekedar sakinah tapi diliputi oleh kasih sayangnya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari menyuruh malaikat-malaikat itu jalan di muka bumi ini untuk nyateti orang-orang yang datang di majelis ilmu. Disuruh nyatet, dicateti. Buat apa? Kalau dia punya hajat nanti kabulkan hajatnya. Kalau dia punya keperluannya dipenuhi Allah. Kemudian wahaffathumul malaikah, malaikat-malaikat itu datang itu dan menjaga. Huffat itu kan menjaga. Haffathumul malaikah. Dan tidak sekedar itu, yang keempat wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebut-nyebutnya di kalangan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Misalkan Pak, mungkin kalau yang teman-teman kita yang anak muda ya, seperti Ustaz Samsul, kita punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook. Terus ada presiden. Presiden itu nyebut di dalam WhatsApp-nya atau di dalam Twitter-nya atau di dalam Instagram-nya, dimension namanya ya. Zaman sekarang namanya dimension. Senangnya bukan main, Pak. Kita rakyat jelata dimension sama presiden. Tidak sekedar itu, ini wa dzakarahumullahu fi man indah itu dimension oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimension itu maksudnya disebut-sebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah tadi. Siapa itu? Ahli ikut pengajian. Yang ahli ikut pengajian. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, datang hari Ahad sejam saja sudah dapat 4 hal tadi. Yang nilainya lebih tinggi dari dunia seisinya. Karena andai kata ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mereka itu tahu nilainya, ya, apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang rajin atau yang datang dalam untuk mendapatkan hidayah Allah, petunjuknya datang dalam pengajian ini, mereka akan tinggalkan itu semua. Yang apakah itu emas sepenuh gunung yang memenuhi lembah, semuanya mereka tinggalkan untuk dapatkan hidayah Allah SWT. Itu yang pertama perlu kita syukuri. Kemudian kita masuk pada materi hari ini, Ibu Bapak rahimakumullah. Materinya adalah menyiapkan generasi pencerah peradaban Islam. Ya, ini materi yang saya kira di zaman ini sangat perlu, karena tentu isinya pengajian itu di mana-mana jarang ada anak muda. Alhamdulillah kalau di sini saya lihat ada lumayan banyak, ya sekitar 40% lah. Kalaupun tidak muda, jiwanya muda. Karena itu penting kita nyiapkan generasi penerus, ya, agar peradaban Islam kembali cerah. Kenapa kita sebut kembali cerah? Ini latar belakangnya. Pertama, kita yakin, ya, dan kita iman bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT.
Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama, inna sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah SWT hanyalah Islam. Gitu ya. Dan kita yakin, yang kedua poinnya, pedoman Islam itu akan membuat bumi makmur dengan keadilannya. Dan itu sudah terbukti di banyak sejarah. Bagaimana ketika setelah eranya Rasulullah kemudian punya negeri namanya Madinah, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian dan seterusnya sampai hari ini. Di masa-masa di mana para pemimpinnya itu teguh dalam berislam, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Namun saat ini kita tahu peradaban Islam itu redup. Ya, karena kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Gampangnya sekarang, kenapa sih kok sembarang-sembarang semua dinilai dengan dolar? Maksudnya adalah dari sisi misalkan devisa negara, komoditi, berapa dolar, misalkan harga minyak dolar, gitu ya. Devisa dolar, berapa nilai ekspor dolar, semuanya dolar. Karena dolar Amerika paling kuat nilainya. Kenapa paling kuat? Ya karena dia negara adidaya hari ini. Ya. Padahal dulu kala ya, Islam itu sempat seperti itu, menjadi rujukan, menjadi pusatnya peradaban. Di eranya Nabi Muhammad 23 tahun beliau berhasil mengubah masyarakatnya nggak dikenal sama sekali di Jazirah Arab yang namanya Hijaz itu menjadi masyarakat yang luar biasa ditakuti. Bahkan Persia di sebelah timur dan Romawi di sebelah barat. Mereka gentar, dua negara adidaya itu dengan kekuatan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Cordoba Spanyol. Kenapa Yai Sa'ad sebelum jadi PP, beliau mau beli gereja di Spanyol, itu diantaranya karena ketika ke sana betul-betul melihat bagaimana sisa-sisa kejayaan umat Islam. Jadi di sana itu, di zamannya, Islam itu menjadi tempat rujukan. Tempat sekolahnya mahasiswa dari seluruh dunia, belajarnya ke Cordoba. Kalau sekarang, kemana putranya sekolah? Anak saya sekolah di Inggris, sewenang, rasanya bangga setengah mati. Sekolah di mana? Di Amerika, sewenang setengah mati. Kalau dulu orang-orang Amerika, belum ada Amerika belum tentu ya. Tuh, di Inggris, di benua Eropa, sekolah di mana? Di Cordoba. Nah, itu kan namanya dunia itu memang berbolak-balik. Kejayaan dan kemunduran satu umat itu memang berbolak-balik. Dan kita sadari saat ini umat Islam dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kemunduran. Tapi kita yakin ya, peradaban Islam akan berjaya kembali. Karena itu sudah sunnatullah ya. Karena Islam dijaga Allah. Dan yang terpenting, apakah kita termasuk yang ikut serta dalam kebangkitannya ataukah hanya duduk berpangku tangan menunggu ada yang berjuang. Yai Dahlan, ya, seperti namanya masjid ini, itu betul-betul tahu posisinya umat Islam di zaman kolonialisme. Sehingga pasca beliau selesai belajar yang kedua dari Jazirah Arab sana, beliau segera mengkonsolidasikan kekuatan, kemudian membentuk organisasi sosial kemasyarakatan, mendidik umat sehingga bisa faham bahwa kita sedang dalam posisi tidak baik-baik saja, dan kemudian bangkit untuk kemudian menjadi motor kemerdekaan negeri kita. Jamaah rahimakumullah, inilah contoh ya yang saya tunjukkan di sini adalah satu ilustrasi pasang surut dunia Islam. Yang pertama, ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul, 23 tahun lamanya beliau membangun sebuah peradaban dari nol.
yang masyarakatnya jahiliyah menjadi masyarakat utama yang menjadi rujukan dunia barat dan dunia timur. Maka kita yakini ini masa terbaiknya dunia Islam ya zamannya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian turun setelah era Khulafaur Rasyidin, kemudian ada peristiwa tahkim, peristiwa fitnah ya, yang kemudian ada percekcokan, ada pertengkaran karena ada penyulutnya orang-orang munafik, pecahlah ya kekuatan Islam, sampailah muncul ada kerajaan. Menurun itu, tapi kemudian naik. Kita tahu ada masa keemasan lagi di zaman Khalifah Bani Umayyah, yaitu di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya, hanya dalam waktu 3 tahun ya, beliau bisa berhasil membuat masyarakatnya itu nggak ada yang mau diberi zakat karena merasa cukup. Sampai susah untuk nyebar zakat. Hanya dalam waktu 3 tahun. Ini Umar bin Abdul Aziz di masa jaya. Kemudian turun lagi, naik lagi di masanya Harun al-Rasyid. Di sini masa keilmuan berbagai penjuru dunia, beliau itu membuat sebuah perpustakaan besar yang disebut dengan Baitul Hikmah. Isinya jutaan kitab dari berbagai negeri, dia diterjemahkan oleh para cerdik cendekia ketika itu untuk kemajuan Islam. Dan akhirnya betul-betul menjadi mercusuarnya peradaban dunia. Jadi ketika itu bahkan seberapa orang bisa nulis buku, setebal itulah emas yang akan diberikan oleh raja. Jadi bukunya segini ditimbang, ya segitu juga emasnya, bayarannya begitu. Jadi ulama, orang alim, orang cerdik pandai itu betul-betul diberi penghargaan di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian setelah itu turun lagi. Kemudian naik lagi. Ini nih Abdurrahman al-Ausat, itu kekhalifahan Bani Umayyah yang kedua, berpusatnya di Cordoba. Pusatnya di Cordoba di Spanyol. Setelah Abdurrahman ad-Dakhil nyebrang ya, kemudian renang itu ya dari benua Afrika kemudian sampai sana. Ya, sebelumnya kan sudah dikuasai dulu oleh Musa bin Nusair, kemudian ada Jabal Tariq bin Ziyad, itu Selat Gibraltar. Kalau bapak-bapak kemarin melihat Piala Dunia, ada Maroko, nah itu Jabal Tariq bin Ziyad itu dari Maroko itu, dari suku Baibars. Itu keturunannya Tariq bin Ziyad. Sampai gunungnya di situ di Selat Portugal itu disebut dengan Gunung Gibraltar. Gibraltar itu mereka karena nggak bisa disebut Jabal Tariq. Sampai itu hampir membuat bentuk seperti bulan sabit. Karena di Portugal ke Spanyol, setelah Spanyol sampai Prancis. Itu dunia Islam sampai segitu. Jadi mulai Jazirah Arab, India dari timur itu India, kemudian Iran, Irak, Syam itu sekarang Palestina, Suriah, kemudian ke selatan, Jazirah Hijaz Arab, kemudian ke Afrika Utara nyambung sampai Eropa. Segitu luasnya. Itu zaman Abdurrahman al-Ausat yang pusatnya di Cordoba, Spanyol juga demikian. Di zaman itu, ini puncaknya di zaman Abdurrahman ini, yang kedua ini, yang 50 tahun beliau memimpin, itu beliau sudah sampai di masyarakat ya, kumpulan masyarakat ketika itu, sudah sampai bisa membuat jembatan, bendungan, kemudian jembatan itu diberi lampu kanan kiri, tentu bukan lampu listrik ya, belum ditemukan listrik ketika itu, tapi lampu yang begitu indah. Terus kemudian juga sudah banyak namanya hamam, itu pemandian umum. Jadi orang kalau mau masuk kota, ibu kotanya, mereka harus mandi dulu. Karena orang Eropa nggak tahu namanya mandi. Waktu itu namanya Eropa ketika itu disebut dengan Dark Age. Dark Age itu masa kelam, masa kegelapan Eropa. Mereka nggak tahu itu toilet itu apa. Makanya parfum paling wangi namanya toilette, bahasa Prancisnya itu. Kenapa? Karena untuk menyamarkan bau badan. Mandinya Ratu Isabella itu tercatat dalam sejarah hanya 2 kali.
Padahal ratu loh itu. Nggak tahu caranya mandi. Makanya mandi yang versi sekarang itu mereka tahu caranya mandi. Mereka sebut mandi besar itu disebut dengan Turkish bath. Mereka baru tahu caranya mandi dari Turki Utsmani. Jadi zaman Turki Utsmani baru mereka tahu caranya mandi. Sampai segitunya loh Bu, keterbelakangan bangsa Eropa ketika itu, dan mereka nyontoh orang Islam. Sampai budayanya pakai baju, pakai gaun panjang. Ratu-ratu di Inggris, gaun panjang, pakai veil itu hijab. Itu karena nyontoh orang-orang di Cordoba. Para orang bangsawan Islam di Cordoba Spanyol begitu dulu. Dan memang zaman berubah. Turun lagi sampai kemudian diusir kan, bangsa Moor diusir, berpindah ke Afrika Utara, terjadi peristiwa inkuisisi, peristiwa pembantaian itu ketika memang sudah dalam kondisi rapuh masyarakatnya, diusir. Ya, diusir pindah ke Afrika Utara. Yang nggak mau mereka dipakai topi kerucut. Kenapa kok topi ulang tahun kerucut itu sebenarnya ada sejarahnya. Inkuisisi itu, topi kerucut itu untuk orang yang mau mengakui kekalahan, orang Islam yang mau mengakui kekalahannya, kemudian pakai topi kerucut itu di identitas. Ya. Tapi di akhir-akhir mereka bahkan dipaksa untuk pindah agama. Kalau tidak, itu yang terjadi. Sampai-sampai ketika itu Turki Utsmani mau balas dendam, tidak boleh. Para ulama menyampaikan, tidak boleh balas dendam. Di sana, peristiwa di sana, mereka menyakiti kita, tapi orang agama lain yang ada di tempatnya, misalkan ketika itu Turki Utsmani ketika berkuasa, agama lain itu tetap dilindungi, bukan balas dendam. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Itu keadilannya. Naik lagi di eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini yang nanti akan kita bahas, jamaah rahimakumullah. Satu analisis sejarah yang kita akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup berarti Ustadz Samsul ngundang saya lagi di sesi yang lain tak kapan. Ini di era Salahuddin Al-Ayyubi, di mana umat sebelumnya itu tercerai-berai, lemah dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi dalam waktu 88 tahun menjadi satu masyarakat unggul yang kuat secara ekonomi, politik, militer, sampai bisa membebaskan Masjidil Aqsa tanpa perlawanan. Itu kalau anak-anak muda bisa lihat filmnya, itu sampai difilmkan di Eropa, namanya Kingdom of Heaven. Film itu betul-betul secara objektif menggambarkan bagaimana luar biasanya Salahuddin Al-Ayyubi dan satu lapisan masyarakat yang hadir ketika itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, kenapa kita membahas ini ya, jadi membahas tentang kok ada konflik sih ya. Kok kita membahas tentang konflik? Kok membahas tentang ada perang, ada perlawanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah sunnatullah. Bahkan ya, kalau kita rujuk kata-kata ahli militer yang menjadi menhan kita saat ini, Pak Prabowo Subianto itu, di berbagai macam event beliau menyampaikan, kalau kita ingin damai, maka siapkan kekuatan. Gitu ya. Kalau kita ingin damai, maka siapkan kekuatan. Kenapa? Itu tadi. Misalkan di satu kampung nggak ada orang kuatnya, terus di kampung sebelah itu kampung preman. Maka kampung yang nggak ada orang kuatnya itu mudah sekali dijajah sama preman. Beda dengan satu kampung banyak orang kuatnya, sebelahnya orang preman, premannya diomongi, kita damai ya, sambil begini, maka premannya tidak, oh siap, kita damai. Kenapa? Karena kuat-kuat orangnya. Begitulah kira-kira gambaran dunia, termasuk di dalamnya bagaimana Islam itu juga harus kuat. Kalau tidak, itu kita nanti jadi seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kaum dari berbagai tempat, dari berbagai sisi, itu menyerbu kalian seperti orang lapar yang sedang menyerbu makanan. Bertanya salah seorang waktu itu, amin killatin bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir.
jumlah kalian waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Jumlah banyak kalian itu tapi seperti buih yang mudah terseret arus banjir. Yantazi'ul mahabata fi qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahan. Telah tercabut rasa takut dari hati musuh kalian dan tertanam justru di dalam hati kalian satu penyakit, yaitu al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jadi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Islam jaya itu karena hatinya masing-masing umatnya sehat. Hati yang sehat karena terhindar dari penyakit al-wahan. Sakit, ya, umat kita jadi lemah karena sakit. Sakitnya karena al-wahan. Itu sudah nubuwah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Clash of Civilization, ini bukunya Samuel Huntington yang menjadi satu buku panduannya Amerika untuk salah satu ya rujukannya Amerika dalam mengendalikan dunia menurut versi mereka, bahwa dunia ini tidak akan lepas dari benturan peradaban. Jadi benturan peradaban tidak mungkin terelakkan. Dunia barat yang mengusung namanya kapitalisme. Kapitalisme itu kan keinginan untuk menguasai modal, menguasai barang, menguasai materi sebanyak-banyaknya. Sudah, ya itu agamanya. Maka kemana-mana mereka ingin dapatkan ya barang, ya materi. Mau kemanapun mereka datang sebuah negara, mereka kepingin mendapatkan materi. Dan itu ada di dalam kuliahnya salah satu jenderal Panglima TNI ketika itu sempat memberi kuliah. Di antaranya beliau menyampaikan, masa depan dunia ini ya, ditentukan oleh energi. Dan energi itu dimiliki oleh negara-negara yang berada di Khatulistiwa. Apakah itu energi berupa minyak bumi, geotermal, geotermal itu artinya panas bumi, maupun energi berupa pangan. Karena negara di daerah Khatulistiwa itu sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari, maka setiap tahun mereka memiliki cadangan makanan berlimpah. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara subtropis termasuk Amerika dan lain-lain negara-negara subtropis. Kalau teori Samuel Huntington ini berjalan, maka negara-negara subtropis ingin mendapatkan resource atau bahan baku, bahan dari negara-negara tropis, bagaimanapun caranya, dagang. Kalau lewat dagang mereka buntu, mereka lewat yang lain. Sampai dalam hal ini mereka melakukan melakukan peperangan. Ya, perang untuk energi. Dan ini tidak sekedar omongan teoritis. Ini juga sudah disampaikan dalam kuliah di dalam satu Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Salah satu materinya menyebutkan tentang geopolitik global. Ya memang ngaji kita ya tahu yang luas, global, tapi nanti insya Allah prakteknya yang lokal seperti apa, insya Allah akan kita bahas. Jadi ini ancaman dunia global sekarang. Negara kapitalis kepingin dapatkan barang dengan cara apapun, sampai ya, yang nggak mau kerjasama dengan mereka, walaupun mereka itu sudah baik, ya, sudah toleran, ya, sudah menerima perbedaan, tetap nanti mereka akan dicap jadi teroris, ya. Tetap mereka akan dicap sebagai fundamentalis, ekstremis, kalau nggak mau cara beragama versi mereka, yang intinya semuanya spek-pekan gitu. Akhirnya seperti apa? Ini penjajahan model baru. Ini penjajahan model baru. Jadi kalau dulu perangnya itu perang fisik, tentaranya didatangkan ke suatu negeri, sekarang ini nanti tidak. Pasca perang dingin geopolitik 5, ini namanya cyber war, perang cyber, atau yang kita sebut dengan proxy war, perang proxy, nabok nyeleh tangan, nyawat nyeleh tangan. Jadi itu yang terjadi, jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kembali pada kejayaan dan kemunduran satu peradaban. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah begitu detail ya
memberitahukan kepada kita itu tentang keadaan manusia, kehidupan satu umat. Termasuk naik turunnya peradaban. Sebagaimana Allah SWT berfirman diantaranya di surat Ali Imran ayat 140. Allah SWT berfirman, "Iyamsaskum qarhum faqad massa qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin." Iyamsaskum qarh, jika kamu dalam satu keadaan mendapatkan luka, mendapatkan pahitnya kalah, mendapatkan sedihnya mengalami kekalahan, faqad massa qauma qarhum mithluh. Mereka juga demikian, mereka juga pernah kalah. Sebenarnya konteks ayat ini adalah selesai perang Uhud. Kan kalah. Alhamdulillah waktu itu Rasulullah selamat, dilindungi. Kalah, banyak yang luka, banyak yang jadi syuhada, termasuk paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu. Sedih. Tapi Allah kasih ayat ini turun. Kamu merasakan luka, mereka juga pernah merasakan luka. Kalah di perang Badar, gitu kan. Kemudian Allah SWT berfirman, "Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Tilkal ayyam, hari-hari itu, apa hari-hari itu? Hari tentang ketika umat itu jaya, satu kelompok manusia itu jaya dan satu kelompok manusia itu runtuh. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Memang Allah pergilirkan. Menang kalah, jaya runtuh, menang kalah, jaya runtuh. Memang Allah pergilirkan. Tidak peduli Allah sebut itu orang kafir atau orang mukmin, enggak peduli. Allah sebut semuanya. Kenapa? Watil kalau waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Agar menjadi pelajaran. Ya. Dan agar Allah bisa agar Allah membedakan. Ya. Mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian di antara kalian ada yang diwafatkan sebagai syuhada. Ya memang ada pergiliran, menang kalah, ya kan, jaya runtuh. Itu supaya ada, oh ini nanti tercatat sebagai syuhada. Ya kan? Kalau manusia tanpa diberi ujian kemudian tiba-tiba masuk surga kan, tidak begitu cerita skenario memang dunia. Allah SWT menciptakan dunia tidak begitu. Kita di dunia memang untuk diberi ujian, gitu kira-kira. Nah, salam rahimakumullah. Nah, kita pada fase inti sekarang. Bagaimana caranya? Ya, ini kita bisa bangkit. Ini satu fase ini yang kita akan pelajari. Ini dari bawah, dari yang bawah sini, dari masa ketika memang betul-betul runtuh betul-betul sakit masyarakatnya, betul-betul dalam kondisi ketika itu sebelum Salahuddin Al-Ayyubi menjadi raja, masih belum lahir. Ada namanya Panglima Nuruddin Zangki. Di masa itu juga hidup beberapa ulama besar. Salah satunya Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir yang kemudian digelari dengan Al-Jilani. Beberapa banyak ulama ketika itu. Ulama-ulama yang hidup di masa itu, apa yang beliau lakukan sehingga muncul satu lapis generasi yang kualitasnya sama seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kebangkitan umat Islam yang hakiki itu harus dilakukan dengan memunculkan satu generasi baru. Ini disertasinya Dr. Majid Ihsan Kilani. Beliau membuat catatan dari sini. Oh, berarti kalau kita kepingin bangkit, kita harus cetak satu generasi baru yang lebih baik dari era kita. Nah, jadi dari satu era ketika terpuruknya itu sampai begini kira-kira gambarannya jamaah rahimakumullah. Beda madhab,
Ya beda madhab, satunya misalkan madhab Maliki, satunya madhab Syafi'i. Beda madhab itu karena beda fikih saja. Satunya misalkan kunut, satunya enggak kunut, gitu ya. Itu sampai saling mengkafirkan, kan prihatin. Gitu. Padahal wis podo-podo mlebu surga nih. Sing salah kan sing enggak sholat subuh, podo-podo bener ya salah kan enggak sholat subuh, kunut, enggak kunut. Ya. Ini kalau saya jelaskan panjang juga ini. Kemudian hanya beda itu saja. Bahkan mereka rebutan jabatan qadhi. Supaya ketika nanti jadi qadhi, yang kalah itu ditarik jizyah. Waduh. Padahal jizyah itu kan untuk orang kafir. Jadi di zaman itu tercatat dalam sejarah perbedaan pendapat fikih itu sampai bunuh-bunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Itu terpuruk betul sudah dunia Islam di zaman itu. Kemudian ada proses 88 tahun. Ya, proses 88 tahun ini kemudian memunculkan satu lapis generasi yang kuat ekonomi, ya tentu yang kuat pertama kuat akidahnya, kuat ekonominya, sampai kuat militernya, politiknya kuat, dan kemudian puncaknya adalah bisa membebaskan Masjidil Aqsa tanpa pertumpahan darah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ada 3. Kalau kita rangkum yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan ketika itu ada 3 hal. Siapa aktornya? Tidak lain adalah para ulama. Tidak lain adalah orang-orang yang faham. Pertama yang melakukan adalah tokoh-tokoh yang faham, yang sudah ngaji, yang sudah betul-betul mengerti, oh ini memang posisi kita di dunia sekarang ini begini, kita harus konsolidasi. Dan yang pertama dilakukan adalah dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas dari masing-masing pribadi di seluruh lapisan masyarakat. Dan yang pertama dilakukan adalah tazkiyatun nafasnya para alim. Tazkiyatun nafasnya para pemimpin. Susah Pak, yang mau diajak. Di berbagai level tingkatan. Tingkatnya ranting ya mulai dari pimpinan ranting. Kita konsolidasi hati. Tingkatnya cabang ya cabang, kita konsolidasi hati. Tingkatnya daerah ya daerah, konsolidasi hati, tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena sebab rusaknya atau lemahnya satu kumpulan masyarakat karena penyakit al-wahan tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut tadi. Hubbud dunya itu jangan hanya dikira senang duit, tidak. Senang pujian, senang disanjung, senang pengikuti akeh. Tapi untuk dirinya pribadi, untuk senangnya pribadi, tidak karena Allah, ya. Dan lain sebagainya. Ini artinya hubbud dunya. Nah, konsolidasi hati itu adalah dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu supaya apa? Supaya masing-masing diri itu tahu posisinya sebagai hamba Allah. Karena kemenangan itu kuncinya 2. Ikhlas, benar. Kalau tidak ikhlas, walaupun caranya benar, tidak akan menang. Caranya benar, tapi tidak ikhlas, tidak akan menang. Karena Allah tidak suka. Kita tahu perang Badar itu jumlah pasukannya cuma 300. Yang dilawan itu 1000. Kok menang? Karena ikhlas. Pasrah sama Allah. Caranya benar, Rasulullah musyawarah. Kemudian menguasai dulu sumur Badar. Menang. Kenapa perang yang sampai Rasulullah itu terjebak di perbukitan, yang sampai Allah SWT ajabatkum kathratukum, itu menyampaikan ada satu perang, mungkin diingatkan nanti nama perangnya, itu sahabat merasa jumlahnya unggul, sombongnya keluar, perang kalah.
sama musuh yang sudah kocar-kacir, mereka konsolidasi kekuatan. Hilang ikhlasnya, walaupun banyak, pasukannya banyak, caranya benar, kalah. Begitu juga dengan masing-masing pribadi. Kalau kita mengkonsolidasikan hati kita, supaya kalau beramal, apapun model amal itu ikhlas, dan mengkonsolidasikan fikir kita supaya langkah kita benar, maka kunci kemenangan ada di situ. Yang kedua, setelah terkonsolidasi hati kita, setelah kita faham bahwa kita ini hamba Allah, cepat atau lambat kita akan pulang ke akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan kita di sini dengan satu fungsi sebagai hambanya, untuk menyembahnya. Sebagai ilmuwan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Sebagai muhandis, sebagai insinyur, sebagai dokter, sebagai apa, kita mempersembahkan keahlian kita, apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa ahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Posisi itu kalau hanya satu orang, dua orang, maka susah jadi peradaban. Susah jadi susah jadi besar. Makanya harus dilembagakan dalam pendidikan. Harus dilembagakan dalam bentuk pendidikan. Maka ketika itu para ulama yang ada di era itu, setelah mereka mentazkiyatun nafas, ya sih, apa sih yang kita cari di dunia ini? Masa popularitas. Ulama itu kan fitnahnya, ujiannya adalah popularitas. Orang alim itu kalau sudah banyak disanjung-sanjung, dipuji-puji, akhirnya mau menyampaikan kebenaran takut nanti ditinggal jamaah. Mau mengislahkan, melakukan perbaikan takut nanti ada jamaah yang itu fitnah atau ujiannya para ulama, para alim. Maka mereka mengkonsolidasi diri. Dan banyak orang lain, misalkan orang kaya fitnahnya ya harta, orang berilmu fitnahnya dari ilmunya dan lain sebagainya. Dia dikonsolidasikan. Sadar akhirnya membuat sebuah kekuatannya dirumuskan supaya punya kader ke bawah dengan pendidikan. Setelah pendidikan berhasil, selesai, sukses, dikonsolidasi karena hasil kader-kader yang dididik tadi untuk bisa berada pada pos-pos penting di tempat kita berada. Apakah itu nanti jadi, misalkan di level negara jadi menteri, jadi DPR-nya orang baik, DPR-nya orang yang takut kepada Allah, DPR-nya, menterinya, kepala dinasnya, semuanya. Dan subhanallah, disertasi ini kan baru sekitar tahun 80, 90. Yai Dahlan sudah praktek. Yai Dahlan sudah praktek pasca pulang dari Makkah beliau belajar. Sampai sini beliau membuat sekolah. Beliau mengkonsolidasikan teman-temannya seperjuangan. Gimana kita? Tazkiyatun nafas dulu. Kita ini dijajah, kita ini dalam posisi sedang lemah dan lain sebagainya. Gimana supaya kita kuat? Beliau kemudian mengkonsolidasikan teman-teman beliau. Oh baik, sudah terkonsolidasi. Terkonsolidasi membuat Muhammadiyah. Membuat sekolah dulu. Beliau buat sekolah. Untuk apa? Nyetak kader yang sefaham dan sevisi dengan perjuangan beliau. Kader-kadernya nyebar sampai jadilah Pak Karno kadernya. Banyak sekali. Ya. Ada, ya pokoknya yang perumus kemerdekaan negara Indonesia. Ya, Pak Sudirman. Dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan lapisan generasi itu yang nyebar tadi, yang diinisiasi oleh Yai Dahlan tadi, itu sudah berhasil fasenya dengan memerdekakan Republik ini. Fase selanjutnya adalah kita harus betul-betul jeli bagaimana lapisan 3 hal ini, rumusan yang 3 ini yang ternyata sudah dilaksanakan oleh Yai Dahlan sudah lama, dikuatkan dengan disertasinya Dr. Majid Irsan Kilani di tahun 90-an ketika beliau meneliti sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Loh kok klop? Berarti ini satu sunnatullah. Ya, sunnatullah itu seperti ini, benda
Kalau jatuh dari atas mesti ke bawah. Seperti itu loh pastinya itu. Air itu kalau ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu pula peradaban. Peradaban itu akan naik ketika ada konsolidasi diri dengan tazkiyatun nafas. Ketika diprioritaskan pendidikan anak-anak dengan pendidikan yang menyadarkan manusia atas eksistensinya sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, terhimpun artinya bersatu. Kalau bersatu, menang sudah. Oleh karena itu, ini sudah mau habis, langsung ini sasaran investasi kita untuk anak-anak didik kita, untuk siapapun yang menjadi tanggungan kita pendidikan. Mereka harus kuat akidahnya, mereka harus bagus akhlaknya, mereka harus kuat fisiknya, dan kuat ipteknya. Sederhananya, satu model pendidikan unggul ini ya, salah satu ya, nanti bisa dikembangkan oleh para mungkin ahli pendidikan yang ada di sini, itu setidaknya harus muat 3 hal ini di pendidikan sekarang. Pertama adalah pendidikan adab. Pendidikan adab ini termasuk di dalamnya pendidikan tauhid, kan beradab kepada Allah ya mentauhidkan Allah. Pendidikan sunnah Nabi itu ya pendidikan adab, bagaimana mereka tahu ini sunnah Nabi, ini kebiasaan Nabi, ini hal yang dicintai Rasulullah. Termasuk adab ya bagaimana dia beradab kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya. Karena betapa banyak anak-anak pintar tapi nggak punya adab pada gurunya, ilmunya nggak berkah. Karena mereka anggap itu hanya sekedar transfer knowledge, transfer ilmu saja. Akhirnya nggak nyambung hati guru dengan siswa, hati siswa dengan guru, nggak saling doakan, nggak berkah. Bagaimana caranya? Itu harus kita sambung. Yang kedua, kitab. Maksudnya kitab ini bukan hanya sekedar baca kitab. Kitabah itu kan kemampuan tertinggi seseorang dalam intelektualitas, itu kemampuan untuk menulis. Maka yang pertama mereka bisa, jadi belajarnya mulai kayak bayi. Bagaimana mereka bisa ngomong, bisa baca, bisa nulis. Berarti harus dilatih itu. Bisa ngomong, bahasa lokalnya yang sopan, beradab, bahasa asingnya yang bagus dan mumpuni, dan banyak bahasa asing yang dikuasai. Itu terkait dengan kitab. Tidak hanya sekedar bahasa asing, tapi juga banyak bahasa. Bahasa psikologi, bahasa pemrograman, bahasa artificial intelligence sekarang itu penting. Ini yang disebut dengan kitab. Dan itu memang harus dimulai dari ada levelingnya. Level SD harus diteter apa ini digembleng dengan apa dulu. Level SMP digembleng apa? Level SMA apa? Dan yang ketiga adalah bela diri, agar mereka punya kekuatan fisiknya punya kekuatan. Jadi 3 hal ini, ada satu model pendidikan seperti ini di Indonesia yang berhasil usia 17 tahun, nggak sampai 16 tahun, itu bisa nyusun buku yang levelnya seperti tesis S2, usianya 17 tahun. Ya. Yang kemudian di usia pokoknya masih muda belia dia sudah S2, belum mau S2 sudah S2. Jadi percepatan kualitas pendidikan. Ya. Nanti kalau kita mau diskusi bisa lebih lanjut bagaimana itu terjadi, dan itu sebenarnya bisa. Umat Islam sangat bisa menguasai banyak bahasa asing, adab dan akhlaknya luar biasa bagus, ya, santun bagus, dan dia dari sisi fisik ini kader-kader hebat yang perlu terus kita cetak di lembaga-lembaga pendidikan yang kita punya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Waktunya kurang 5 menit, mungkin barangkali ada yang didiskusikan, monggo, kami senang sekali. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan.
monggo, monggo. Oh, wonten, wonten. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian. Setelah mengikuti ceramah dari Bapak dari KSN, kami menyerap dan mengalami situasi kondisi saat ini yang sangat-sangat memprihatinkan di lingkungan kita, baik lingkungan secara lokal, lingkungan kecil maupun lingkungan secara nasional, bahwa saat ini di depan mata kita banyak sekali kejadian-kejadian yang secara hati nurani kita ini tidak cocok. Banyak amalan-amalan atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan akidah Islamiah kita. Kita berusaha juga untuk memperbaiki amalan-amalan yang selama ini banyak keliru, banyak bohong, bid'ah dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan kami, Ustaz, bagaimana menyikapi situasi-situasi kita ini supaya kita tidak hanyut dalam kejadian atau perilaku yang menyimpang tersebut, terutama yang tidak sesuai dengan akidah Islamnya kita, khususnya dari kita secara Muhammadiyah. Terima kasih Pak Ustaz. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Sofyan. Mungkin satu lagi langsung mau nggih. Dari oh nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu kader kita banyak sekali. Sekarang penurunan pesat. Bagaimana cara pengkaderannya, Pak? Nggih. Baik, yang pertama dari Pak Sofyan. Ya, terkait dengan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, terkait dengan berbagai macam hal yang apakah itu termasuk khurafat, tahayyul, bid'ah dan lain sebagainya. Yang pertama, Muhammadiyah memberi solusi supaya orang nggak kedukun, itu membuat rumah sakit. Jadi dengan rumah sakit sudah terjawab sendiri. Dan rumah sakitnya itu PKU, penolong kesengsaraan umum. Jadi ya yang kita lakukan itu begitu, memberikan bantuan sehingga orang itu mudah didakwahi. Oh, tentang carane. Oh, tibake ana sing lebih ilmiah, praktis, gratis. Misalkan. Kalaupun enggak gratis ana potongan, asal ana rekomendasi ranting, ana tanda tangan, stempel cetok. Tanda tangan diberi keringanan di rumah sakitnya Muhammadiyah. Berantas khurafat dan tahayul diantaranya begitu. Dengan kebid'ahan bagaimana? Rajin ngaji. Dan yang kedua, tasamuh. Kalau itu perbedaan fikih. Ada satu hadis, ada satu kisah. Yang ini insya Allah membuat hati kita lapang. Kalau menyikapi perbedaan. Ini perbedaannya. Perbedaan yang tanawu, ya, bukan tadad. Tadad itu artinya yang pertentangan memang. Ya. Tadad pertentangan maksudnya ini syirik, ini tauhid, jelas pertentangan. Ya. Contoh misalkan ketika ada sahabat yang disuruh oleh Rasulullah yusolli al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Maka ketika itu sahabat berangkat segera ke Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini salah satu kumpulan orang Yahudi yang berkhianat.
ketika ada perang Ahzab, dia berkhianat. Parani, didatangi itu Bani Quraidah. Ternyata sudah mau belum sampai di tempatnya kampung Bani Quraidah, sudah mau habis waktu asar. Maka ada sahabat sebagian ngomong, kita harus sholat asar di sini nih, waktu asar sudah mau habis. Sahabat yang lain ngomong, kita sama Rasulullah disuruh sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Entah itu waktunya sudah lewat asar. Jadi ada dua pendapat ini. Satu ngomong, kita harus sholat asar di waktunya. Yang kedua, di luar waktunya. Asal sama-sama perintahnya Nabi. Sudah selesai, sampailah ke mereka kemudian berdua kepada Rasulullah menyampaikan masalah ini. Kedua-duanya tidak disalahkan oleh Rasulullah. Gitu loh, Pak. Karena apa? Sama-sama punya dalil itu. Satunya karena nuruti waktu asar itu ya mulai matahari setinggi bayangan sampai sebelum tenggelam matahari atau matahari belum tenggelam. Nah, yang satunya, Nabi ngomong sholat asar setelah sampai Bani Quraidah. Dilihat teksnya pokoknya. Dua-duanya tidak salahkan Nabi. Itu Pak. Jadi kita memang pertama tidak boleh mudah menuduh bid'ah. Kalau itu memang punya dasar. Yang kedua banyak ngaji. Insya Allah dengan banyak ngaji kita akan dapat banyak insight, pandangan ya, di antara para ulama yang menyampaikan tentang hal itu. Ya. Tentang yang ketiga, kalaupun itu bid'ah, ya misalkan orang lek loro, misalkan lek ditepunjuk, awakmu loro ya kan suwakit hati Pak. Nah itu termasuk tata cara uslubud dakwah. Bagaimana uslub dakwah? Dan Muhammadiyah itu punya uslub dakwah yang luar biasa kreatif untuk hal yang seperti itu. Nanti banyaklah diantaranya. Kalau misalkan ini bukan kaitan dengan BA, ini budaya saja ya, tapi kreatif. Misalkan kalau mau Ramadan itu rata-rata apem. Nggih. Itu kan sebenarnya filosofinya apem itu afwan. Afun gitu kan. Afwan itu wong Jawa apem. Tapi kalau semuanya terapem, kemakan enggak? Enggak kemakan. Ibu saya enggak buat apem. Ibu saya Muhammad Aisyah, ya Aisyah di kampungnya enggak ada yang Aisyah. Ibu saya Aisyah Dewian. Ibu saya, ngono nggawa apeme. Ibu saya buat es buah. Nah, waduh, akhirnya masyarakat gini. Iya yo, enak ngene sing iki kemakan sing iku mlebu tempat sampah. Akhirnya tambah itu. Terus ana selamatan, ana sing selamatan. Kematian berapa hari yo bla 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 itu 7 hari dan sebagainya selamatan. Ibu saya ketika mbah saya meninggal, ya jadi ibu saya sama Pak Muiz Sugianto itu kakak adik. Ibu saya nomor 1, Pak Gianto ini nomor 2. Ketika mbah saya sedo, kauno 7 hari yang tahlil macam-macam. Terus itu ada yang lain ngomong, enak yo, melok melok Mbak Sri, ibu saya namanya Sri Herawati. Enak koyo Mbak Sri ngono, praktis, murah, kene gak ada utang-utang. Tetangga sebelah begitu. Nek ono syukuran ya disyukuri, lek gak ya gak. Yo dongane ya apa terusan. Anak-anake wakeh, anake 8. Mbah saya itu anaknya 8. Kabeh ndongakno bendino. Putune ono 20. Kabeh ndongakno. Tidak hanya 7 hari dan gratis, gak usah ngekei berkatan gitu. Oh berarti kudu ngono ya. Anake kudu dididik sing pinter ngaji. Cek gak usah bayari wong liya ngaji. Begitu. Kesimpulan masyarakat tetangga itu begitu akhirnya. Hanya dengan apa? Es buah tadi. Itu Bu. Ini di antara itu ya Pak, di antara cara untuk menaklukkan hatinya masyarakat. Yang kedua ya memang kudu sugih Pak, bukan sugih betul ya. Maksudnya harus berpunya. Kalau tidak berpunya, minimal punya pengaruh. Bapak saya biasa-biasa aja namanya guru agama. Guru agama aliyah gitu. Tapi ketua PDM. Jadi ketika ini ada tetangga yang sakit, nggak punya obat,
nggak punya biaya, bapak tinggal nulis begini, tek, das, nih sampean bawa ke direkturnya. Oh ya, di korting sekian, alhamdulillah, akhirnya ikut pengajian. Loh Pak, begitu Pak, ternyata Muhammadiyah itu ya memang harus bodoh. Makanya harus banyak ngerekrut para pengusaha. Ya. Para pengusaha itu banyak dijak gitu ya. Kemudian untuk ngader Pak G. Bagaimana untuk kaderisasi? Yang pertama kita harus banyak anak Pak. Kita sendiri. Itu saya praktekkan Pak. Saya itu di kampung mungkin hanya satu yang bisa nandingi saya, tetangga saya. Anak saya usia 37. Anak saya 6 alhamdulillah gitu ya. Bapak itu saya ajak 2. Saya ajak sini 2. Bapak saya juga begitu. Di kampung itu ya namanya Muhammadiyah di mana-mana enggak banyak. Tapi anaknya banyak. Bapak saya anaknya 7. Mbah saya anaknya 8. Jadi punya rumah di sini, Akhirnya Muhammadiyah yang pertama dari keluarga itu tadi. Yang kedua dari teman-teman yang ditolong Muhammadiyah. Terus ya untuk ngader yang selanjutnya, waduh Pak, lah anaknya kayak wangel ya Pak, ya apa? Yang kedua tentu gimana simpul-simpul kekuatan yang terdekat di situ. Ini makanya kami bersama teman-teman pemuda, juga sama Pak Ustadz Samsul Hadi itu sedang membuat peta yang akan kami bantukan, kita akan sodorkan kepada ayahanda kami di Muhammadiyah tentang peta kekuatan Masjid Muhammadiyah se-Jawa Timur. Karena banyak Pak, masjid yang besar, juga banyak masjid yang tidak besar. Ada yang Muhammadiyah ada tapi nggak punya masjid, dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya bisa kita saling silang kekuatannya, apalagi dengan era teknologi yang modern sekarang ini, bisa saling silang untuk pembiayaan ustadznya, dikirim ke tempat itu, ngajar ngaji, buka les-lesan, les misalkan apa mata pelajaran apa. Awalnya bisa apakah itu buat taman baca, taman pendidikan anak, pokoknya yang itu, dan dibiayai oleh masjid-masjid yang memang sudah punya biaya pemasukan yang besar. Tidak hanya masjid, AUM juga besar. Begitu kira-kira. Memang untuk diri pribadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan secara pribadi. Yang kolektif itu kita pikirkan secara kelembagaan, dan itu yang lebih mengerti adalah pimpinan setempat, baik level ranting, cabang, daerah. Insya Allah kata Sultan, ini sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Dan matur nuwun sangat atas undangannya dari bapak-bapak ketua takmir, pengurus takmir. Mudah-mudahan silaturahim kita terus terjaga, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita bersama, dan kita berdoa semoga Allah SWT memperkenankan hajat-hajat kita, dan Allah SWT berkenan menjadikan kita di antara batu bata penguat bangunan Islam, ya, penguat kejayaan Islam di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa nggih? Baik, jamaah rahimakumullah, di akhir pertemuan kita supaya afdal, mumpung juga kita berada di masjid yang insyaallah penuh keberkahan, dan para malaikat yang berkeliling di sini semoga juga mengaminkan doa-doa kita, maka marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara lana وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.